Halo kawan pajak, selamat datang di acara podcast 327 dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pajak Terkini. Ngopi hari ini berjumpa dengan saya Sofia Rap, ditemani oleh Kak Ade. Halo Kak Ade. Halo. Oke, sebelum kita memasuki podcast hari ini, sebelumnya saya akan mengapresiasi kawan pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan SPT tahunan dan SPT tahunan badan, yang mana data per 30 April 2024 telah diterima kurang lebih 14 juta ya Kak? Iya, 14 wajib juta. pajak yang telah melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Nah, itu naik 7,15% dari tahun lalu, menandakan ya, menggambarkan meningkatnya partisipasi kesadaran perpajakan di masyarakat kita tentunya. Oke Kak, laporan udah nih. Kira-kira kawan pajak tuh harus ngapain lagi nih? Kan udah pelaporan. Iya, nah, kan kita sudah lapor nih. Ya, seperti biasa kita lakukan kewajiban perpajakan. Kawan pajak jangan lupa ya, kalau bagi usaha yang punya usaha nih, jangan lupa untuk mencatat omset tiap bulan. Jadi omset kita tetap catat setiap bulan. Kalau sudah melebihi 500 juta, ada kewajiban perpajakan itu 0,5% berdasarkan PP 55 tahun 2022. Nah, kalau sudah pembukaan itu lebih bagus. Seperti badan. Atau bagi karyawan nih, kalau bagi karyawan kan kita ada aturan baru kemarin ya, PPh 21 Ter ya. Jadi tolong awasi pemberi kerjanya sudah pakai aturan itu apa belum. Bahkan kalau ada pemungutan pihak ketiga ya dilakukan. Oke, gini Kak, Sofi itu ada teman, dia itu kemarin sempat dapat surat dari kantor pajak kayak permintaan data gitu Kak. Itu tuh sebenarnya apa sih Kak? Surat apa? Itu soalnya ada angka-angka juga selain dari permintaan data gitu. Kalau lihat dari perihalnya pasti permintaan data ya? Iya, kalau nggak salah permintaan data. Oh, permintaan data itu artinya namanya SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Terus SP2DK itu surat yang gimana sih Kak? Jadi seperti dari perihalnya ya, permintaan data. Jadi bukan seperti STP ya, denda tagihan, bukan juga seperti SKP ketetapan atau surat SP2 tentang pemeriksaan itu beda. Jadi ini hanya permintaan penjelasan. Kalau cerita balik lagi ke tahun 98, kan kita udah mulai namanya self assessment ya. Oh iya benar. Iya, jadi self assessment itu sebuah sistem pemungutan pajak atau pelaksanaan kewajiban pajak ya, yang memberikan kepercayaan kepada kawan pajak ya untuk mulai dari daftar, membayar, menghitungnya atau sampai lapor. Nah, setelah ini kantor pajak dari mana? Kantor pajak itu ada di pihak pengawasan. Oh, pengawasan. Iya, jadi kantor pajak melakukan pengawasan jika ada indikasi ketidakpatuhan atau bahkan ada kerugian negara yang ternyata terjadi. Nah, kantor pajak di sini meminta penjelasan data atau klarifikasi yang dimiliki oleh kantor pajak. Oh, berarti SP2DK itu adalah surat yang diterima wajib pajak tentang klarifikasi data. Iya. Gitu ya, Kak ya. Jadi data yang kita minta. Jadi kita punya data, terus kita minta penjelasannya. Contoh dari SP2DK itu ada nggak sih Kak? Banyak nggak? Banyak ya? Nggak seperti denda yang memang denda, SKP sampai bermacam-macam ya, gitu ya. Kalau permintaan data ini ya tergantung data apa yang kita punya. Jadi kita punya banyak data. Cara melakukan pengawasan oleh kantor pajak itu kan macam-macam. Mulai dari ke lapangan, data bukti potong, pembelian sampai harta nih. Saya kasih contoh nih. Saya kasih boleh. 3 aja deh. Jadi contoh ya Kak ya. Ya, jadi misal kawan pajak usahawan nih. Nah, usahawan kan kita ngitung omset tuh 500 juta setahun. Yang sering penyuluh temui di lapangan menganggap bahwa 500 juta, nggak sampai 500 juta. Oh, ngakunya pasti wajib pajak ditanya lebih atau enggak, kurang pasti. Nah, di sini yang ternyata sebenarnya 500 juta ya kalau kita hitung ulang awal, 500 juta kita bagi 365 lah misalnya ya. Karena tiap hari misal. Nah, itu dapatnya 7,5 juta kira-kira.
Oh, perharinya ya, Kak? Iya, jadi kalau kawan pajak itu dagang gitu ya, pegang uang masuk ya, Omset gitu ya? omset ya, di atas 1,5 juta itu masih mungkin sebenarnya Oh, untuk mungkin. dikenakan PP 55 itu contoh kecil. Terus yang kedua, pembelian nih, misal Mhm. temannya Shopee misal ya, ada distributor nih. Iya. Nah, kan itu pasti dia jual tapi dia beli dulu kan. Nah, Oke. beli itu kan biasanya bisa dari Palembang, di kota besar Mhm. Jakarta, dari perusahaan besar lah. Iya. Nah, perusahaan besar itu kan tentu juga melakukan kewajiban perpajakan yang berdasarkan laporan. Nah, laporan itu kita punya. Jadi Oh. perusahaan itu menjual ke kawan Shopee, itu tuh kita punya datanya. Nah, data itu kalau nggak matching sama yang teman Shopee laporin, ya itu Itulah jadi jadi data SP2DK itu iya, tadi ya itu kan? salah satunya. Terus yang terakhir nih, yang paling simpel kalau kawan pajak beli mobil nih, ternyata Mhm. lupa masukin DSP tahunan. Itu juga boleh gitu. Boleh kantor pajak minta penjelasan. Ini mobilnya kok nggak dimasukin DSP tahunan? Itu Ah, contohnya. Atau bisa juga hal ya seperti tadi ya, yang cuma lupa masukin kendaraan itu kan manusiawi ya. iya. Jadi bisa bisa juga kantor pajak tanyakan. Berarti kalau kita atau kawan pajak menerima surat SP2DK itu harus dijawab ya, Kak? Nggak bisa didiemin aja misal gitu, "Oh, oke kita dapat surat," tapi diem Iya, aja. iya. Berarti itu harus dijawab Iya, gitu ya? betul, betul. Jadi kalau dapat surat itu ya jangan kaget dulu, langsung pusing, pusing, pusing. Mesti diapain gitu ya. Mhm. Jadi kalau dapat surat SP2DK karena permintaan, itu tarik nafas dulu. Tarik Oke. nafas, terus pahami betul apa yang diminta. Kadang-kadang udah pusing banget, kita nggak tahu nih surat apa, udah bingung. Padahal sebenarnya cuma minta, kok mobil nggak dilapor gitu. Itu aja. Iya. Kadang-kadang hal-hal sepele begitu. Jadi kalau sudah ada datanya, udah tahu data apa yang diminta, siapin aja. Terus kalau udah siapin, misal ternyata penjualan tadi diretur, ternyata Mhm. dikembalikan, siapin datanya semua. Atau kalau memang kawan pajak ternyata sempat vakum di tengah tahun, karena misal Oh. ada sakit, gitu kan, sempatlah kita berhenti usaha, Mhm. ya siapin aja datanya. Jadi kalau sudah dapat surat dari kantor pajak, datang, jelaskan berdasarkan data-data tadi. Mungkin juga ya, kalau memang ternyata data yang kita dari kantor pajak itu bisa juga salah kok sebenarnya. Asalkan emang wajib pajaknya itu bisa memberikan bukti yang akurat, Ya, itu yang namanya nggak sembarang bukti lah. ya. Eee, Kalau berarti, SP2DK ini normal ya, Kak? Kalau seandainya kawan pajak menerimanya, takutnya tuh kan mungkin kawan Shopee pun merasa kayak, "Kok bisa ya saya dapat Iya, SP2DK? Apakah yang ini lain nggak saya dapet gitu agak ya. terlihat kaya raya Iya, atau gimana gitu?" benar, benar. Normal berarti, Benar. Kak? Jadi SP2DK itu normal, yang berarti bahwa pengawasan dari kantor pajak itu berjalan dengan benar. Jadi dengan adanya pengawasan, dapat surat itu ada yang berjalan di kantor ini. Nggak istilahnya nggak cuma diem-diem aja. Nah, jadi sebenarnya ada core dari pengawasan dari kantor pajak itu sebenarnya pengawasan itu. Jadi kantor pajak itu bukan cuma daftar NPWP setelah selesai, bukan, tapi itu dari pengawasan. Nah, pengawasan itu ya kan SP2DK tadi ya, itu memberi kesempatan bagi wajib pajak agar melakukan penelitian diri. Istilahnya Mhm. saat asesmen kita benerin sendiri berdasarkan SP2DK terus. Jadi antara kantor pajak dan kawan pajak itu ya nggak Oh diem-dieman. iya, bukan tiba-tiba langsung mengeluarkan STP kayak Iya, gitu-gitu keluar ya, Kak? denda, tagihan pajak tiba-tiba 2M gitu. Enggak seperti itu. Mulainya dari sini. Oh, Jadi mulai dari SP2DK SP2DK ini. dulu. Makanya kita tuh dari pihak kantor pajak pun menanyakan atau mengklarifikasikan apakah data itu benar Benar, atau enggak heeh. gitu Jadi ya. jadi SP2DK itu menjadi pintu bagi kawan pajak untuk membenarkan, membetulkan jika memang ada kesalahan atau menjadi jembatan agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mungkin aja kawan pajak cuma miss dikit gitu Mhm. dalam memenuhi platform pajak, makanya kita buat surat itu. Pengawas yang tahu duluan lah intinya. Oh, Jadi minta konfirmasi. oke. Tadi balik lagi, Kak, kan tadi wajib pajak harus menjawab SP2DK itu. Itu kalau datang langsung ke kantor pajak boleh nggak sih, Kak? Justru Atau harus gimana gitu? Ya, justru sebenarnya lebih bagus datang. Oh, datang ya gitu Jadi ya? jadi kalau ada surat 14 hari itu ditanya, jadi lebih bagus datang. Jadi nanti kalau memang setelah ketemu sama pengawas, nanti Mhm. kan diceritakan lah kalau emang terjadi kesalahan, misal ternyata kawan pajak yang salah nih ternyata, yang paling nanti kita lakukan pembayaran yang kekurangannya, terus Oh. laporin
pembetulan SPT-nya. Atau kalau memang datanya seperti tadi cuman hilap salah sedikit mobil, cuman benerin aja mungkin aja. Oh, pembetulan gitu Nggak ya? harus bayar mungkin bisa juga. Bahkan ya, sebenarnya ada istilah antara kawan pajak dan kantor pajak itu setuju bahwa kita tidak setuju, sepakat bahwa kita tidak sepakat, itu mungkin. Jadi saling-saling memegang data-data sendiri itu masih mungkin. Jadi nggak cuma sekali, masih jadi bisa 2 kali, 3 kali. Jadi kawan pajak, oh data yang ini kurang, balik lagi. Bisa, jadi nggak mungkin sekali langsung selesai, itu masih mungkin bisa beberapa kali pertemuan gitu. Iya, jadi emang sebenarnya cuma pintunya aja biar kita ketemu, datanya dipenuhi gitu. Seandainya Kak, kalau kawan pajak itu, misal lokasinya tuh jauh tuh dari kantor pajak kan, yang mengirimkan surat itu, misal beda pulau nih, satu di Jawa, kantor pajak di Sumatera gitu. Iya. Itu apakah bisa kirim surat atau tetap harus ke kantor aja? Bisa. Oh, tetap bisa. Jadi seperti tadi kita kirim surat duluan, ya Shopee juga berhak juga memberikan surat. Jadi nanti kita surat-suratan. Atau kalau memang teman Shopee misal lagi di luar kota nih, bisa telepon dulu kantor pajak nih ke kita. Pak, minggu depan baru bisa ketemu, baru bisa melakukan penjelasan. Itu boleh. Oh, boleh. Tapi nggak boleh kalau kita ketemuan di restoran. Ya, gitu. Oh, itu nggak bisa ya? Nggak boleh. Berarti kita harusnya ketemu di mana tuh? Di kantor pajak. Oh, tetap harus di kantor pajak ya, kalaupun mau janjian ketemuan gitu. Atau di lokasi wajib pajak, tapi pengawas harus dapat surat tugas dari kepala kantor. Itu nggak boleh teman-teman. Oke, itu kalau kawan pajak yang dia inisiatif mau mengklarifikasi atau menjawab dari SP2DK itu. Kalau seandainya itu didiamkan aja tuh Kak, tadi kan ya kalau dia dijawab, kalau nggak dijawab itu boleh nggak sih Kak dihiraukan aja itu? Jadi saking pusingnya gitu, udah buang aja gitu. Ya udahlah kayak gitu. Nah, jangan dong. Ya, jadi data yang dimiliki kantor pajak itu bukan rekayasa, bukan. Jadi berdasarkan penelitian, bisa dari pembelian dari yang kata distributor tadi. Jadi datanya itu istilahnya memang ada. Jadi bahkan ya kepala KPP, kawan pajak itu sebenarnya 14 hari sudah harus jawab. Oh, ada jangka waktunya. Iya, ada jangka waktunya 14 hari sebenarnya. Kawan pajak harus memberikan penjelasan atas data tersebut. Nah, terus kalau 14 hari nggak dipenuhi, nanti biasanya kadang-kadang kita perpanjang. Nah, bisa juga nanti langsung datang nih ke lokasi usaha, kok nggak dijawab nih. Atau yang paling takut kalau memang nanti ada pemeriksaan bukti permulaan. Oh, itu lebih nanti ketahuan semua takutnya. Ya, nah nanti kenapa? Karena di SP2DK nanti ada tindak lanjutnya, namanya laporan. Laporan pelaksanaan. Jadi nanti ada BA juga, macam-macam. Jadi bahkan ya nanti kalau memang dihiraukan, digubris ya, bahkan nanti pengawas AR itu ya bisa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau udah pemeriksaan jangan deh, karena kalau udah pemeriksaan kadang-kadang kawan pajak sudah harus minta buku catatan, dokumen, terus bisa dipanggil bahkan ke kantor pajak untuk melakukan pertemuan, pemeriksaan lokasi usaha mendadak, tiba-tiba ke tempat usaha, hingga pembahasan akhir. Lebih enak jawab SP2D gitu daripada diperiksa. Oke, berarti kalau bisa diambil kesimpulan nih, berarti kantor pajak itu emang alurnya meminta klarifikasi data SP2DK tuh, berarti mengirimkan surat ke wajib pajak, terus wajib pajak wajib mengklarifikasi kebenaran atas SP2DK itu. Iya, selama 14 hari. Mudah kan? Mudah sih harusnya. Jadi takut nggak? Kalau saya sih sebagai kawan pajak mestinya harusnya nggak takut sih, karena kan emang kalau kita udah melakukan kewajiban perpajakannya udah benar, itu apa yang harus ditakutkan kalau datanya udah benar gitu yang dilaporkan. Betul. Baiklah kawan pajak, sudah mulai paham kan tentang SP2DK di podcast hari ini. Mungkin bagi kawan-kawan pajak yang ingin ditanyakan terkait SP2DK atau ada hal lainnya, itu bisa ditanyakan di media sosial kita, di YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Bahkan juga bisa di TikTok, atau ada lagi nggak, Kak? Atau datang aja ke kantor pajak. Oh, datang langsung aja ke kantor pajak. Oke, sampai jumpa di podcast 327 dalam segmen ngopi berikutnya. Bye!